Sah. Bisa ya Pak? Bisa deh. Enak sih. Nggak usah, saya pegang aja. Saya mau pegang. Pegang aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amarana Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwan fiddin, azani Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bersama-sama kita bisa hadir di rumah Allah yang merupakan tempat yang paling dicintainya. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan sebaliknya, wa abghadul bilad, tempat yang paling dibenci indallahi bagi Allah adalah aswaqiha, pasar-pasarnya. Bukan berarti kita tidak boleh ke pasar. Bahkan kita bisa meraih pahala yang besar ketika kita di pasar kalau kita di sana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidak bisa dibandingkan kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang duduk di rumah Allah, masjid Allah. Ya, insyaallah keberkahan yang akan kita dapatkan. Barakallahu fikum. Utamanya kita bersyukur karena sebagai orang Islam Allah berikan kepada kita kesehatan. Hadirin rahimakumullah, ketika kesehatan ada pada diri kita, maka sudah sewajibnya kita banyak bersyukur kepada Allah dan berbahagia. Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu setelah hamba itu beragama Islam adalah sehat.
Maka Nabi SAW mengatakan, Salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan, kemudian mintalah kamu kepada Allah sehat. Fa inna ahadakum la yu'ta ba'dal yakin khairun. Karena tidak ada seseorang yang Allah berikan kepada hambanya yang paling baik ba'dal yakin, setelah keimanan, illal afiyah, kecuali kesehatan. Jadi tidak ada pemberian Allah yang paling baik setelah orang itu beriman selain daripada kesehatan. Maka kita diminta oleh Nabi SAW, diperintahkan agar kita berdoa minta sehat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan juga afiyah, kesehatan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, ini kepada hadirin semuanya, ikhwan dan akhwat, kalau kita berpegang kepada hadis ini, mudah-mudahan hidup ini terasa nyaman, bahagia. Tapi kalau kita tidak berpegangan pada hadis ini, kadang-kadang hidup ini menjadi susah. Nabi SAW beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun fi yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Coba kita perhatikan hadirin. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kalau seorang di antara kalian di waktu pagi harinya mengawali harinya dalam keadaan aman di keluarganya, aman di rumahnya, aman di kampungnya, tidak ada rasa takut, tidak ada cemas, khawatir, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusir, aminan, aman, damai, fi sirbihi, di rumahnya, di tempat tinggalnya. Satu. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, udah aman, damai di rumahnya, badannya dalam keadaan sehat, enggak sakit. Ya, dia sehat, betul-betul fit. Pagi harinya sehat, aman, damai. Indahu qutun fi yaumihi, hari itu ada yang dimakan. Bukan ada yang dimakan untuk hari ini, besok sebulan, enggak. Indahu qut fi yaumihi, ada yang dimakan hari itu. Apa kata Nabi? Kalau tiga ini ada pada seseorang, faka'annama khizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia ada di genggamannya. Masya Allah. Dan saya lihat antum semuanya aman. Kalau tidak aman mungkin sekarang ini ya lagi di rumah kan, atau mungkin lagi dijemput polisi kan, punya masalah. Tidak ada, alhamdulillah. Antum sampai sini tentu karena sehat, aman. Kemudian, nah pertanyaannya, udah sarapan belum? Belum Ustadz. Ya bukan karena ndak ada, tapi karena pagi malas makan. Itu berarti ada makanan. Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia ada di genggamannya. Ini ummahat, perhatikan ini. Kalau suaminya kondisinya seperti itu,
keluarganya dalam keadaan seperti itu, artinya kita dalam keadaan kaya. Barakallahu fikum. Makanya setiap hari ini ya, 3 ini ada nggak pada kita? Aman, sehat, ada yang dimakan hari ini. Bahkan bukan memikir untuk besok. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau bersyukur, sebenarnya alasan untuk bersyukur itu sangat banyak. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, itu dosa besar. Dan kita dikatakan banyak berdosa, salah satunya adalah kita ini kurang syukurnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala merintahkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kamu itu fahaddits, disebut-sebut. Ini diperintah oleh Allah, tapi yang ada kita nggak pernah menyebut kenikmatan. Yang disebut justru yang lainnya. Apa kabar kawan? Aduh. Gimana kabar Bu? Aduh. Kok aduh? Nggak bilang alhamdulillah, padahal sehat. Bilang aduh karena sehat. Kalau sakit nggak bisa bilang aduh. Ya. Makan apa? Aduh. Beras habis. Udah makan belum? Hari ini sih makan, tapi untuk besok, besok ya besok. Tapi hari ini ada yang dimakan, entah dimakan atau tidak, tapi ada yang bisa dimakan, ya kan? Sehat badannya dan tidak ada teror. Khawatir enggak, cemas enggak. Kemudian ada isu kalau mau dipanggil ke pengadilan enggak ada. Masya Allah, ini adalah seakan-akan dunia ada di genggaman kita. Karena apa? Hakikatnya manusia itu cuma butuh 3 itu di dunia ini. Aman, sehat, kemudian makan hari itu. Makanya marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melafadzkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ada rumah walaupun ngontrak. Tapi belum bisa bayar. Alhamdulillah yang punya tidak ngejar-ngejar. Pokoknya berkata alhamdulillah terus. Bahkan sakit pun alhamdulillah, sakitnya cuman gatal-gatal dan sebagainya. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu ghina nafs. Laisal ghina an kathratil aradu. Bukan kaya ini karena banyak harta. Walakinal ghina ghina nafs. Tapi kekayaan itu adalah bagaimana seseorang bisa menata hati, ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Nabi SAW mengatakan tuba, ya, atau apa kata Nabi, qad aflaha, sungguh untung besar, man aslama, orang yang beragama Islam, waruziqa kafafan, kemudian dia diberi rezeki oleh Allah tapi cukupan, wa qana'ahullah, dan dia qanaah. Ini 3 ini. Pertama beragama Islam. Orang kalau beragama Islam itu paling beruntung karena dia pasti masuk surga. Yang kedua, Allah karuniakan rizki cukup, tidak kebanyakan yang ngerepotin, tidak kurang ngerepotin orang lain, cukup saja. Yang ketiga apa? Qanaah. Makanya saya mengajak kepada hadirin rahimakumullah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukurnya adalah kita mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dalam bab fitan dan bab as-sabru 'alal bala. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Khattab
ibni Ubaidillah ibni Abi Bakrah al-Basriyu lakituhu birramlati qala haddatsani Rashidun Abu Muhammadin an Syahrib al-Haushab an Ummid Darda. Ini kemudian tambah an Abi Ad-Darda. Ya, langsung saja kita ambil sanad alinya dari Abu Darda. Qala Abu Darda mengatakan awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Aku diberi nasihat, diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 9 wasiat. Ya. Ada 9 nasihat Nabi. Ya, saya harapkan nanti hadirin semuanya hafal. Ya. Kalau 20 mungkin tidak hafal, tapi kalau 9 insya Allah hafal. Ya. Baik, langsung aja. Yang pertama, nih kawan-kawan, hafalkan nih 9 ini, karena ini perkara yang sangat penting, sehingga menjadi wasiat Nabi kepada sahabatnya. La tusyrik billahi syai'a. Nih, yang pertama, jangan kamu berbuat syirik sekecil apapun. Jangan kamu berbuat syirik sekecil apapun. Wa in qut'ta au hurrikta. Walaupun risikonya kamu dipenggal ataupun dibakar di dunia ini. Jangan pernah berbuat syirik. Ini pesan yang pertama, dan inilah memang dakwah yang pertama Nabi SAW. Jangan pernah berbuat syirik sedikit pun, walaupun kamu dipenggal kepalanya ataupun dibakar. Hadirin, ini yang dimaksud dalam hadis ini adalah syirik besar. Kalau kita meninggalkan syirik kecil itu berat, karena syirik kecil itu dikatakan sebagai sesuatu yang sangat tersembunyi, seperti semut yang berjalan di batu hitam. Semut berjalan di batu hitam, nampak enggak? Jadi tentu kalau nampak pun juga harus konsentrasi. Kalau cuma sepintas saja nggak kelihatan. Di waktu malam, aduh, udah semut itu warnanya hitam, berjalan di batu hitam di waktu malam yang gelap. Itulah syirik kecil. Dan syirik kecil itu yang ditakutkan Nabi menimpa para sahabat. Ini ya, termasuk kalau sahabat aja dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita lebih dikhawatirkan. Nah, itulah yang disebut dengan riya. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang harus kita hafalkan doa ini. Orang yang tidak membaca doa ini, ya, itu termasuk meremehkan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saja, beliau dikatakan sebagai bapaknya ahlu tauhid saja, beliau berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Ya, apalagi kita. Tentu kita harus lebih takut untuk kena perbuatan syirik. Maka Nabi SAW mengajarkan, ya, nanti kawan-kawan dihafalkan di rumah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa ana a'lam.
wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu hadis atau doa tersebut, ya, itu maknanya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari an usyrika bik, dari berbuat syirik, wa ana a'lam, sementara aku tahu. Ini yang dimaksud dengan syirik besar. Kenapa dalam melafal doa itu tidak ya Allah ampunilah dosaku, tapi aku berlindung? Karena kalau berbuat syirik yang pertama ini, orang tidak diampuni dosanya. Makanya jangan sampai kita melakukannya. Makanya mohon kepada Allah agar dilindungi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau min dari an usyrika bik, melakukan kesyirikan kepada Engkau, wa ana a'lam, sementara aku tahu. Ini yang disebut dengan syirik besar. Syirik besar itu orang sadar tahu, datang ke dukun, memakai jimat, minta kepada orang yang sudah mati. Ya, ini orang tahu itu karena dia melakukan aktivitas berjalan dan sebagainya, menyembelih untuk selain Allah. Ini orang tahu. Tetapi di sini wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepada Engkau lima la a'lam, dari syirik yang aku tidak tahu. Apa syirik yang tidak tahu ini? Maksudnya adalah syirik yang tidak disadari. Apa itu? Riya. Tapi orang kalau riya itu kadang-kadang tidak sadar kan? Ya, kadang-kadang kita awal-awalnya ikhlas, rupanya di tengah jalan iya berubah. Nih, makanya kita berlindung kepada Allah dan kita minta ampun. Dan ini juga pelajaran bahwa syirik kecil itu insya Allah diampuni dosanya kalau kita minta ampun. Kalau syirik besar tidak diampuni, kecuali kita harus bertobat. Alhamdulillah. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billahi syai'an, jangan kamu pernah berbuat syirik sedikit pun. Wa in kutita, walaupun kamu taruhannya kepala. Ya. Atau mungkin khurikta, dibakar. Ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mati itu perkara yang besar. Orang semuanya tidak mau, orang semuanya tidak takut. Tetapi ketika kita diberi pilihan, kamu saya bunuh atau kamu musyrik, maka lebih baik kita mati dalam keadaan bertauhid. Nah, makanya hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari perbuatan syirik besar dan syirik-syirik kecil yang sering kita lakukan. Dan itu kita tidak menjamin siapapun. Kalau para sahabat saja Nabi khawatir, apalagi kita semuanya. Makanya kita harus terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan diulangi kembali tentang bahaya daripada perbuatan syirik. Ini harus kita hafalkan kawan-kawan. Orang yang melakukan perbuatan syirik dalam arti syirik besar, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengancam, nanti dihafalkan ini. Ibu-ibu sebagai guru bagi anak-anak dihafalkan ini, karena anak-anak harus ditanamkan masalah tauhid, diperingatkan dari perbuatan syirik. Bahaya syirik yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Mati lagi ya? Ya, enggak apa-apa ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bih, orang yang berbuat syirik. Diingat-ingat ini. Berarti kalau orang berbuat syirik ini sangat fatal, karena Allah tidak akan mengampuni.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi mengampuni dosa selain syirik. Artinya kalau ada orang berbuat syirik, tidak diampuni, walaupun dia minta ampun 1000 kali. Tapi kalau selain syirik, ada 2 kemungkinan. Kalau Allah mengampuni, itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak diampuni. Nah, makanya jangan pernah melakukan perbuatan yang namanya syirik. 1, tidak diampuni dosanya. Jadi kalau yang sudah terlanjur, satu-satunya cara cuman taubatan nasuha. Yang kedua, ancaman bagi orang yang berbuat syirik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Coba kita renungkan, apa ancaman Allah kepada orang yang berbuat syirik. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Dosa tidak diampuni. Yang kedua, sungguh telah aku wahyukan kepada kamu Muhammad, aku turunkan wahyu Al-Quran kepada kamu Muhammad, juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, isinya sama, yakni la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu berani berbuat syirik, sungguh aku hapus seluruh amal ibadah kamu, dan nanti di akhirat kamu akan menjadi orang yang rugi. Salat dilakukan, puasa dikerjakan, haji dia tunaikan, zakat, semuanya akan dihapus oleh Allah, tidak berpahala, karena dia melakukan perbuatan syirik. Ya, inilah ancaman Allah kepada orang yang berbuat syirik. Dosanya tidak diampuni, amalannya dihapus. Yang ketiga, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang berani berbuat syirik, maka diharamkan baginya masuk ke dalam surga, tempat tinggalnya di neraka. Ini kita hafalin, ini bahaya syirik yang ketiga, haram masuk surga, harus masuk neraka. Ini yang ketiga dan keempat, haram masuk surga dan wajib masuk neraka. Ini ibu-ibu nulis enggak? Ditulis ya? Iya, ditulis, nanti dihafalkan, nanti diajarkan kepada anak-anak kita ya. Barakallahu fikum. Iya, tapi bagusnya nanti jangan ditulis di HP, sebab nanti kalau HP-nya baterainya habis, nanti tulisannya hilang. Ya, nulisnya itu di kertas ya. Ya lumayan pakai HP, tapi nanti kalau HP-nya dijual, tulisannya ikut dijual. Barakallahu fikum ya. Lumayan itu ya. Oke. Yang ketiga keempat, haram masuk surga, wajib masuk neraka. Nah, bahkan Allah ancam, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir. Orang kafir itu 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 orang musyrik. Fi nari jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Berapa lamanya? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi orang musyrik itu dia kekal di dalam neraka jahanam. Gimana kalau misalnya dia dimintakan ampun oleh anak-anaknya? Yang keenam, atau kelima? Kelima, Allah katakan, maka lin nabi walladzina yu'minuna ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh orang beriman
Tidak boleh para nabi dan orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Nabi tidak boleh memintakan ampun. Orang beriman tidak boleh memintakan ampun kepada orang musyrik. Mimba dimata tabayyana lahu, karena sudah jelas bahwasanya dia termasuk penduduk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, jadi di sini makanya Nabi mengingatkan la tusyrik billahi syai'a. Jangan pernah berbuat musyrik. Wa in kutita, walaupun taruhannya leher. Wa in khurikta, walaupun dibakar. Oke, ini yang pertama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di depan sudah kita sampaikan sangat beruntung orang yang beragama Islam. Karena apa? Karena kalau orang beragama Islam itu dia pasti akan kekal di dalam surga, walaupun dia punya dosa. Tapi keislamannya batal, sehingga dia tidak boleh masuk ke dalam surga, kekal di dalam neraka. Kalau dia melakukan perbuatan yang membatalkan Islam, dan yang membatalkan Islam adalah perbuatan musyrik. Maka orang musyrik itu sudah tidak Islam di hadapan Allah, walaupun dia KTP-nya masih Islam. Mati dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur di kuburan Islam, ya, didoakan tentunya, ya, tetapi di hadapan Allah dia sudah tidak Islam kalau sampai berbuat musyrik. Dan ini sering kita sampaikan, bahkan Nabi SAW dakwah pertama masalah ini. Sebelum Nabi nyuruh sholat, zakat, puasa, kesyirikan ini dihapus terlebih dahulu. Makanya kita tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan, jauhilah perbuatan musyrik. Walaupun taruhannya apa tadi? Nyawa. Oke, karena musyrik itu, perbuatan musyrik itu sangat-sangat jelek. Makanya Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang musyrik itu sejelek-jelek makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tatrukannas shalah al-maktubah. Jangan sekali-kali berani kamu meninggalkan sholat wajib. Berapa sholat wajib itu? Berapa kali? Di sini masih 5 kali kan? Iya. Nah, ada corona jadinya cuma 4 kali. Alhamdulillah. Nabi mengatakan jangan pernah meninggalkan sholat wajib, ya, muta'ammidan, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Kamu kok tidak sholat? Iya, karena apa? Karena lupa. Tidak dosa. Tapi ketika dia ingat harus sholat. Kok kamu nggak sholat subuh tadi, nggak ke masjid? Sholat di rumah ya? Enggak. Lah kamu ke masjid? Enggak. Di rumah sholat juga enggak. Jadi kamu ninggalin sholat? Iya. Kenapa? Bangun jam 7. Tetap harus sholat. Jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan sudah 3 hari baru sadar, baru ingat kalau kemarin ninggalin sholat, ya harus diganti sholat. Ini, jadi orang yang meninggalkan sholat karena lupa, maka dia harus sholat di saat ingat. Siapa yang meninggalkan sholat karena ketiduran, maka dia sholat di saat bangun. Nih ketiduran sampai jam berapa? Jam 10. Ya udah, sholat subuh jam 10. Ditanya sama mertuanya, "Woi, tumben kamu sholat duha?" "Enggak, Bu." "Lah apa?" "Sholat subuh." "Kok jam 10?" "Iya, ini karena tadi ketiduran." Oh, kaget itu mertuanya. Seumur-umur baru lihat menantunya sholat duha sekali. Ternyata sholat subuh. Iya. Sholat jangan ditinggal. Jangan ditinggalkan dengan
dengan sengaja. Adapun tidak sengaja, maka tentu ada caranya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, Allah berlepas diri untuk memberikan perlindungan. Ya, wallah alam, apakah ini Allah, apakah Nabi? Jadi Nabi tidak memberikan perlindungan, Allah tidak memberikan perlindungan. Kalau Nabi, ya artinya orang-orang yang meninggalkan sholat itu tidak diamankan oleh Nabi. Kenapa? Kalau di akhirat tentu Allah juga berlepas, tidak memberikan pertolongan, dia masuk neraka karena meninggalkan sholat. Makanya Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian atau yang membedakan antara kita orang-orang Islam, orang-orang mukmin dengan mereka, berarti mereka siapa? Orang kafir, musyrik. As-sholah adalah sholat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka kata Nabi, dia sungguh telah kafir. Berat. Bahkan para sahabat mengatakan, kami tidaklah bersepakat dalam satu perkara, kecuali diantaranya adalah tidaklah orang meninggalkan sholat kecuali mereka adalah orang munafik. Berat. Jadi perbuatan termasuk berat adalah meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah amalan yang besar, sehingga nanti yang akan ditanyakan pertama kali. Cuman perlu saya sampaikan di sini, manhaj kita, hadirin rahimakumullah, kita ini bicara Islam atas dasar ilmu. Kita mengucapkan sesuatu berdasarkan nas. Termasuk diantaranya adalah masalah akidah kita, siapa yang meninggalkan sholat adalah kafir. Tapi kita menjaga mulut kita dengan menvonis seseorang kafir karena meninggalkan sholat tanpa tabayun apa sebabnya. Artinya secara hukum bahwa yang meninggalkan sholat adalah kafir. Ya, yang meninggalkan sholat adalah kafir. Tapi kita tidak boleh mengatakan si fulan sudah kafir karena dia tidak sholat duhur. Jadi diajak sholat, jo, enggak, sholatlah, waktunya sudah mau habis, enggak, sampai masuk waktu asar dia enggak sholat. Kita tidak bisa mengatakan si fulan kafir karena meninggalkan sholat, enggak boleh. Kita hanya berbicara tentang hukum. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ya, maksudnya dengan sengaja. Adapun fulan meninggalkan sholat, itu kita tidak boleh langsung mengatakan kamu kafir. Tolong dipegang ini, sebab kita sering dituduh gampang mengkafirkan orang. Ternyata kita tidak gampang seperti itu. Bahkan Nabi sudah mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat kafir. Man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat kafir, dia telah kafir. Kita tidak bisa langsung mengatakan fulan kafir. Karena apa? Bisa jadi dia meninggalkan sholat karena bodoh. Kan gitu. Dia belum tahu meninggalkan sholat itu kafir, meninggalkan sholat itu dosa besar. Dia tidak tahu. Apakah orangnya seperti itu langsung kita katakan kamu kafir? Tidak bisa. Atau boleh jadi dia meninggalkan sholat karena malas. Dia takut sama Allah tapi malas. Atau mungkin dia kena subhat. Ya, apa subhatnya? Ketularan aliran sesat. Namanya aliran eling. Tahu nggak? Eling itu bahasa apa? Bahasa Inggris, artinya ingat. Jadi di Jawa itu ada aliran
agama eling. Eling itu ingat. Di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat agar kamu ingat. Ingat Allah maksudnya. Jadi tujuan sholat adalah supaya kita ingat. Jadi sholat itu adalah sarana. Ingat adalah tujuan. Nah sekarang kalau sudah tujuan sudah tercapai, bukti perlu syarat enggak? Perlu sarana enggak? Ngerti enggak antum? Untuk naik sampai ke loteng perlu apa? Tangga. Kalau sekarang kita sudah di loteng perlu tangga enggak? Itulah aliran sesat. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan dirikanlah sholat supaya kamu ingat. Nah kalau sudah ingat sama Allah tidak perlu sholat. Akhirnya dia ikut aliran itu, kemudian dia tidak sholat. Kita tidak langsung bisa mengatakan kamu kafir. Baik ya, bahkan hadirin rahimakumullah, man qala li akhihi, kata Nabi, siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, hei kafir, sini, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka harus ada yang kafir salah satunya. Siapa yang mengatakan hai kafir, maka harus ada satu yang kafir. Kalau yang dikatakan kafir itu memang orang kafir, selesai. Tetapi kalau yang dikatakan kafir itu ternyata statusnya di hadapan Allah masih Islam, maka balik kepada yang ngomong. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengatakan kafir. Kalau dikatakan kafir itu orang Hindu, orang Buddha, ya itu aman karena memang mereka kok ragu-ragu? Memang kafir itu ya. Cuman tidak boleh kita menganggil, kamu kafir sini, tidak boleh karena kita di Indonesia itu punya adab, punya akhlak. Ya terserah bagi mereka kan. Wong mereka juga menganggap kita itu orang Islam itu adalah kafir, yang beriman adalah mereka, kan begitu. Ya, jadi sekali lagi, siapa yang mengatakan hei kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang dikatakan kafir itu memang orang kafir, selesai. Tapi kalau yang dikatakan kafir statusnya masih Islam, maka kembali kepada, maka tidak bisa kita langsung mengatakan kafir, tidak boleh. Ya, bahkan kepada orang kafir pun kita juga harus ya menjaga adab. Barakallahu fikum. Ya, jadi di sini kita diperingatkan dengan keras, jangan pernah dengan sengaja meninggalkan sholat. Nih, bahkan untuk kehati-hatiannya, sholat itu kita tambal dengan sholat sunnat. Malahan sholat ini hendaknya menjadi wasilah, menjadi media kita tuh berhubungan dengan Allah. Setiap ada masalah kita sholat, setiap ada perkara kita sholat, punya cita-cita sholat, sakit sholat. Artinya wasta'inu bis sabri was sholah. Jadikanlah penolong kesabaran dan sholat. Jadi kita misalnya mau melakukan sesuatu, ya sholat 2 rakaat, terus minta kepada Allah. Apalagi kalau kita masih dalam keraguan, maka perlu namanya sholat istikharah. Masya Allah. Itulah sholat sunat untuk menambal sholat wajib, dan jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Dan ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita agar menjaga sholat. Ya, barakallahu fikum. Yang ketiga, ini ada 9 kok, baru yang ketiga. Yang ketiga, habis baterainya. Tapi suara saya keras. Iya bisa. Alhamdulillah. Yang ketiga, dah kurang dekat ya. Maju lagi. Tes 1 2 3. Yang ketiga, ya
dicatat ini ummahatnya. Yang ketiga adalah wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dan janganlah kamu sekali-sekali jangan minum khamr. Karena khamr itu pintu dari semua kejahatan. Masya Allah. Jadi orang kalau sudah minum khamr, itu terbuka semua pintu kejahatan. Dari membunuh, ya, berzina, berjudi, dan sebagainya. Ini diawali dari khamr. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, jangan sekali-kali kita mendekati yang namanya khamr, apalagi sampai minum. Termasuk juga jangan membeli dan menjual. Iya. Cuman perhatikan di sini ada satu hadis bahwa Nabi SAW mengingatkan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu namanya adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan, setiap khamr adalah haram. Saya ulangi lagi. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Ya. Ibu-ibu, rokok itu memabukkan atau tidak? Jangan dijawab. Rokok memabukkan enggak? Yang merokok ya bilang enggak. Tapi rokok itu termasuk yang memabukkan. Maka rokok itu termasuk khamr. Ya, rokok termasuk khamr. Ya. Dan dikatakan tadi kullu khamrin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu apa? Setiap khamr adalah haram. Jadi apapun yang memabukkan itu disebut khamr. Nah, karena rokok itu memabukkan, maka rokok termasuk khamr. Maka barang siapa yang masih merokok berarti masih minum khamr. Ya, alhamdulillah ibu-ibu kan tidak ada yang minum rokok. Ya, alhamdulillah. Rokok itu diminum bukan dikunyah. Apa bedanya makan dengan minum? Kalau makan itu dikunyah, kalau minum itu langsung ditelan. Maka harusnya rokok itu ditelan, karena rokok itu dikatakan minum rokok, bukan mengisap, itu salah itu ya. Yang benar minum. Iya. Dimatikan mic-nya ya, marah ini. Ini perokok pasti yang marah ini. Dan orang kalau sudah minum khamr, maka dia cenderung akan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innaha, sesungguhnya khamr itu miftahu kulli syarrin, kunci pintu dari semua kejahatan. Ya, alhamdulillah. Ya, setiap kita insyaallah tidak merokok, alhamdulillah. Kalau kita tidak merokok berarti juga tidak boleh membeli rokok. Ya udah. Nggak usah ditanya kalau menjual ya. Iya. Dan dulu orang tua kita termasuk menanam tembakau, yaitu bahan rokok. Dan ya alhamdulillah, ya beliau tobat, ya, dan alhamdulillah sudah ditinggalkannya. Barakallahu fikum. Ya, ternyata khamr dalam arti minuman yang memabukkan itu adalah pintu semua keburukan. Makanya kalau orang mabuk, narkoba itu masuk khamr. Itu
orang itu akan melakukan semua kejahatan. Dari yang namanya judi, yang namanya prostitusi, ya, membunuh, mencuri, itu hal yang biasa. Saya itu pernah duduk sama orang yang sudah kecanduan khamr. Aduh, pertama otaknya udah rusak. Pengajian ini tidak nyambung, nangis dia, tidak paham, rusak betul otaknya. Ya. Nah, kemudian juga organ tubuhnya juga sudah rusak, paru-parunya, jantungnya juga sudah rusak. Dan ada anak muda yang sudah tobat, alhamdulillah, dia pengedar dan pemakai, ya. Dan kemudian saya lama nggak ketemu, akhirnya saya telepon. Pas saya telepon, rupanya dia sudah ada di rumah sakit di Jakarta dulu. Kemudian lama juga tidak nelpon. Saya pas mau nelpon, takdirnya ibunya yang malah nelpon, minta maaf sama saya, minta didoakan, dia sudah meninggal karena paru-parunya sudah rusak. Itulah. Nah, termasuk rokok ini juga membunuhmu. Ya, itu sudah ada peringatan. Ya, baik. Selanjutnya, wa'ati walidaika. Ini yang keberapa? Keempat, taatilah kedua orang tua kamu. Ini ada hadis tentang khamr, ya, hadirin rahimakumullah. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu menceritakan bahwasanya dia termasuk orang yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat. Dia mengatakan ada 4 ayat yang turunnya disebabkan karena saya. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Yang pertama adalah kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kanat ummi halafat an la ta'kula wa la tashroba hatta ufariqa Muhammadan SAW. Dulu ibu saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah untuk tidak makan, untuk tidak minum. Namanya apa? Mogok makan. Ibu saya tidak mau makan, tidak mau minum, hatta ufariqa Muhammadan SAW, sampai aku meninggalkan agama Islam. Karena aku tidak mau, maka ibu saya tidak makan, tidak minum. Kemudian pingsan. Kemudian ketika dia sadar, saya bilang, Bu, kalau ibu punya nyawa yang banyak, keluar satu-satu, maka tetap aku tidak akan keluar dari Islam. Akhirnya ibunya makan juga, ya kan? Ya. Dan dia tahu bahwa anaknya tidak akan keluar dari Islam. Dengan sebab itu, maka Allah menurunkan surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kemudian yang kedua, dulu aku ikut perang bersama Nabi. Kemudian harta rampasan belum dibagi, tapi aku melihat ada pedang sangat bagus, maka aku bilang sama Nabi, ya Rasulullah, habli hadza, tolong pedang ini kasihkan sama saya. Nabi nggak boleh, harus dibagi-bagi. Tolong ya Rasul, saya senang sekali sama pedang ini. Nah, akhirnya fanazalat, turun, yas'alunaka anil anfal. Jadi surat itu sebab turunnya diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, dulu aku sakit, kemudian aku ketemu Nabi SAW dan aku mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku kepingin membagi-bagi harta warisan. Jadi sebelum mati dia membagi. Boleh nggak aku bagi, ya, itu artinya dia ini apa? Mau berwasiat, ya,
Berapa yang mau diwasiatkan? Separuh kata Nabi, tidak boleh. Tidak boleh separuh. Bagaimana kalau sepertiga? Boleh. Jadi kita tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga. Karena harta itu harus jatuh kepada siapa? Ahli waris. Kalau wasiat berarti kepada siapa? Ya, kepada yang lain, atau mungkin untuk wakaf dan sebagainya ya. Maka turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ya bahwa wakaf itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang keempat, nah ini pembahasan kita tentang minuman khamr. Ini syaribtul khamra ma'a qaumin. Aku dulu minum khamr bersama-sama yang lain. Ya. Karena kami minum khamr tentu mabuk. Maka fadaraba rajulun minhum anfi bilahmi jamalin. Ada yang memukul aku dengan tulang pipi unta. Jadi unta itu tulang sudah mati itu diambil, pukul nih. Namanya orang mabuk. Nah, gara-gara itu maka aku menemui Nabi, ya Rasulullah, saya dipukul dan sebagainya, maka turun tentang pengharaman khamr. Inilah sahabat-sahabat ini menjadi sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, kita lanjutkan dulu ya, yang keempat, wa'ati walidaika. Taatilah kedua orang tua kamu. Kita diperintah untuk mentaati orang tua kita. Wa'in, meskipun amaraka, ibu kamu, bapak kamu memerintah kepada kamu, antahruja, untuk mengeluarkan min dunyaka, apa yang kamu miliki. Fahruj lahuma, keluarkan untuk keduanya. Artinya begini jamaah, kita itu harus taat kepada ibu, taat kepada ayah. Saya garis bawahi, perhatikan, kita harus taat pada ibu kandung, ayah apa? Kandung. Ya, bukan ibu ayah mertua, tapi kan kandung. Harus taat kepada keduanya, sampai-sampai seandainya keduanya minta apa yang ada pada kita, harus diberikan. Ibu bapak kita minta sesuatu kepada kita, harus diberi. Tidak boleh kita tidak memberi. Karena apa? Apa yang ada pada kita hakikatnya milik kedua orang tua. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, tidak boleh ditarik lagi. Itu seperti anjing meludah dijilat lagi. Tidak boleh. Kita kalau memberi sesuatu tidak boleh diambil lagi. Kecuali orang tua memberi sesuatu kepada anaknya, boleh ditarik lagi. Barakallahu fikum. Hadirin, pembahasan kita adalah apapun yang dimaui orang tua kita harus taati. Sampai-sampai kita suruh memberi apa yang ada pada kita, kita kasihkan. Ini kadang-kadang datang ibu kita, datang bapak kita, ini bukan kita tapi ada. Nak, ibu belum bayar listrik, boleh nggak saya minta duitnya? Berapa bu? 200. Ah boleh bu, tunggu dulu bu. Tidak boleh tunggu, tidak boleh nanti dulu, langsung iya ini. Tapi kadang-kadang sekarang tunggu dulu bu, tidak ada kok. Ada tapi tunggu dulu. Apa? Saya mau musyawarah sama istri. Tidak boleh itu. Orang ibunya datang, bapaknya datang minta sesuatu kok musyawarah sama istri. Tidak boleh. Ibu nomor 1, bapak nomor 2, istri nomor 15. Kan istrinya 4, anaknya 6, jadi ya nomor 15. Jadi ibu bapak nomor 1. Tidak boleh bapak ibu minta kok tunggu dulu musyawarah sama istri. Tidak boleh ya ibu-ibu ya. Nah, jangan cemberut ya. Nah, memang seperti itu aturannya.
Dan seorang istri yang mendukung kebaktian suaminya kepada ayah ibunya, maka istri yang seperti ini menyebabkan bapak ibunya perempuan ini masuk ke dalam surga. Masya Allah. Baik. Jadi kita harus taat kepada ibu bapak. Sampai kalau bapak ibu itu minta, dikasihkan. Nah pertanyaannya, kalau bapak ibunya minta ceraikan istrimu, taati enggak? Hah? Taati kalau istrinya sudah tua. Taat. Harus taat. Tapi ibu bapak yang baik tentu enggak segampang itu, kan begitu ya. Tapi kalau bapak ibunya ceraikan, ya. Dan saya pernah bilang sama ibu saya, Pak, Bu, saya minta ridho ibu, minta ridho bapak. Apakah istri saya, bapak ibu tidak ridho? Kamu kok ngomong kayak gitu? Ya ini saya harus ngomong itu. Kalau ibu bapak bilang ceraikan istri saya pasti mentaati. Kamu jangan ngawur seperti itu. Tidak mungkin kan? Nah, tapi seandainya orang tua minta ceraikan, kita harus mentaatinya. Ya, karena ibu dan bapak kita itu segala-galanya. Istri nomor berapa tadi? Nomor 15. Barakallahu fiikum. Tapi ibu bapak itu tentu ya sayang sama keluarganya. Bahkan ketika hari raya Lebaran, ini kan adat kita kan baju baru, ya kan? Sarung baru, celana baru. Ini seorang bapak jangan membelikan pakaian kepada istrinya sebelum membelikan kepada ibu bapaknya. Tuh Pak Ustadz, ya udah bilang sama ibu bapaknya, Bu, Pak, besok mau Lebaran, yuk kita ke pasar, Bu, Pak, beli baju. Nah, ibu bapak yang pinter pasti akan bilang, lah, istri kamu sudah dibelikan belum? Belum, istri kan nomor 15 kata Ustadz. Jadi ibu dulu, enggak, istri kamu dulu. Nangis nanti ibu kalau kamu melihat punya istri nggak diberi baju, kan gitu. Tapi saya harus mendahulukan ibu. Iya, ibu lah banyak pitinya. Tuh, cucu kamu, cucu ibu aja dibelikan. Kan begitu ya. Itu seorang ibu, seorang ayah seperti itu. Tapi anaknya harus tahu diri. Walaupun basa-basi kan. Bu, kita ke pasar. Ngapain? Beli baju. Lo istrimu sudah belum? Belum. Lah kok ibu? Ya, saya kan basa-basi. Basa-basi kamu. Ya artinya pokoknya ibu dan bapak itu didahulukan. Masya Allah. Karena memang kemudian nanti kita ini sama ibu bapak itu, Masya Allah bapak ibu, kawan-kawan semuanya, kita sholat sunat, baca Al-Quran, zikir, ya kan? Kadang-kadang salah. Sholat tarawih itu sholat sunat, tetapi ternyata meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Ibu dan bapak itu jam 10 harus pipis. Bapak harus diganti pampersnya. Kemudian kita sholat tarawih ke masjid tanpa izin bapak ibu, dosa. Sebab apa? Menceboin ibu kandung, bapak kandung, nyuapin, mandiin, memakaikan baju, mijitin, nuntun. Itu lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih, daripada kita baca Al-Quran. Jadi antum gak usah berangkat ke masjid sholat tarawih. Karena apa? Bapak ibunya ndak ikhlas. Nah, jangan ke masjid, nanti bapak kalau mau kamar mandi gimana? Ya udah, itu lebih besar pahalanya. Sebenarnya anak-anak atau kita yang masih punya ibu itu, Masya Allah, pahala besar ada di depan kita. Maka jangan disia-siakan ibu dan bapak. Ingat, sholat tahajud itu besar pahalanya. Tapi nyeboin ayah, menggandeng ayah, nyeboin ibu, mandian ibu, itu lebih besar pahalanya. Itu kadang-kadang takut sama istri. Nah, ini musibah. Nah, istri yang paling bagus pasti, bang, ayah bang, ibu bang. Masya Allah seperti itu. Syukur istrinya yang
terjun. Masya Allah. Saya punya kakak, Masya Allah. Ayah ibu saya bersama kakak saya. Ya, ini saya ceritakan yang baik tentu kan. Itu Masya Allah, istrinya itu yang ngurus ibu bapak saya. Ya, sampai saya bilang, ya Allah, sabar kakak ya, kakak ipar maksudnya ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau tua nanti punya menantu yang baik, kan begitu insya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut insya Allah. Wala tunazi'anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta. Jangan kamu menentang pemerintah. Jangan kamu membelot kepada penguasa. Ya. Yang keberapa ini? Yang kelima ya. Jangan kamu mendemo wulatal amr, orang yang diamanai pemimpin. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun kamu berpendapat bahwa posisi kamu benar. Ini sebenarnya dalam rangka memuliakan pemimpin. Jangan membantah pemimpin. Jangan menjelekkan pemimpin. Pemimpin itu siapa? Ya yang mengurusi orang banyak, sejak dari presiden, gubernur, bupati, camat, ada wali nagari, wali korong, wali jorong. Itu semuanya pemimpin kita, wajib dimuliakan, wajib dihormati, tidak boleh dijelek-jelekkan. Kalau jelek ditutupin. Walaupun posisi kamu adalah benar, Masya Allah. Karena apa? Kalau pemimpin itu sudah jatuh mental, tidak ada wibawa. Kalau pemimpin sudah nggak wibawa, masyarakatnya tambah brutal. Macan itu singa itu disebut sebagai raja hutan. Walaupun dia ompong, kancil takut, gajah yang besar takut. Tapi kalau kita melihat singa itu ompong, jangan diceritakan kepada yang lain. Kalau dibilang, gajah kamu tahu nggak singa itu ompong, oh nanti gajahnya kurang ajar. Jadi kekurangan pemimpin harus kita tutup. Ketika pemimpin itu wibawa, ya tidak kelihatan cacatnya, masyarakat baik. Ya, jadi kita tidak boleh mencaci maki, menjelekkan, apalagi memberontak siapa? Para wulatal amr, para pemimpin, walaupun posisi kita ini benar. Ya tentu ini ada rinciannya, tapi inti globalnya seperti itu. Kalau antum anggota dewan, ya nggak apa-apa, antum datangi ya. Tapi jangankan anggota dewan, ketua RT saja tidak kan? Ya. Kemudian yang selanjutnya, wala tafrur minaz zahfi. Jangan lari dari medan perang. Jangan lari dari medan perang. Wa in halakta, walaupun kamu harus mati. Wa farra ashabuka, walaupun teman-temannya pada lari. Hadirin, ketika kita dalam peperangan, ya itu kalau dulu para sahabat memang yang dicari adalah kematian. Yang dicari memang kematian, makanya tidak takut. Walaupun memang juga takut. Tapi dalam satu riwayat, orang yang kena mati syahid karena kena pusaka, senjata ya. Maka senjata mengenai tubuh, keluarnya darah itu didahului. Artinya setelah orang itu kena senjata, ya, makanya darahnya itu keluar. Tapi sebelum darah keluar itu ada yang mendahului, yaitu tangan bidadari untuk mengambil orang yang mati syahid. Insya Allah. Kalau orang yang lihat, dicincang-cincang mungkin takut kan? Padahal dia tidak apa-apa. Bahkan kematian orang yang syahid karena perang itu seperti hanya pahitnya minum jamu. Pernah minum jamu? Pahit kan? Jamu kok manis, itu bukan pahit, bukan jamu itu ya. Jamu itu pahit ya kan? Itu orang yang mati syahid karena kena pusaka. Orang yang melihat ngeri itu kan? Sininya patah, sini ini. Ternyata itu sakitnya hanya seperti orang minum jamu kepahitan. Ini. Ya, dan dia tidak akan melewati barzah.
tidak akan melewati mahsyar, tidak perlu melewati sirat, tidak ada mizan, tidak ada hisab. Yang menakutkan itu tidak ada. Karena apa? Sudah ketakutan di saat dia melihat kilatan pedang. Nah itu, insya Allah. Makanya nanti kalau Pak Jokowi Allahu Akbar berangkat, Pak Jokowi bukan Pak RT ya. Artinya kita berperang itu bersama pemimpin, bukan perang kok RT masing-masing perang. Apalagi perang antar RT itu tidak nyunah ya. Iya. Jadi jangan sampai tidak berangkat ya. Baik. Kemudian selanjutnya wa anfik min taulika an ahlika, dan ya berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluarga kamu. Berikanlah nafkah. Dan ini motivasi, memberi nafkah kepada keluarga itu bentuk sedekah yang pahalanya berlipat-lipat. Ya, ini saudara berangkat ke pasar untuk mencari nafkah, itu adalah jihad. Saudara ke sawah ya dalam rangka nafkah, itu adalah jihad. Dan usahakan niatnya karena Allah. Kemudian wala tarfa' asaka. Ini yang keberapa? 8. Wala tarfa' asaka an ahlika. Jangan dibiarkan keluarga kamu, tetapi hendaknya senantiasa dibimbing. Jangan membiarkan keluarga kecuali harus senantiasa dibimbing. Walaupun istrinya alimah, ustadzah, tetap seorang suami harus memberikan bimbingan. Walaupun anaknya sudah di pondok 10 tahun, tetap orang tua harus memberi bimbingan. Ali radhiyallahu anhu, gudangnya ilmu, sahabat jalil. Kurang apa Ali? Tapi Nabi SAW terus membimbing. Setelah Nabi SAW sholat malam, maka Nabi mendatangi rumah Ali. Ditanya, bangun, sudah sholat tahajud atau belum? Seperti itu, Masya Allah ya. Jadi walaupun sudah pintar, tetap orang tua harus membimbing, apalagi yang masih anak-anak. Kemudian yang terakhir, wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Tanamkan kepada keluarga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada anak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini, ibu-ibu terutama, jangan mukul kawannya, nanti Allah marah. Ini, jangan seperti itu, nanti Allah marah. Jangan telanjang, malulah sama Allah. Ini, ayo bagi-bagi sama kawan-kawan supaya dicintai oleh Allah. Terus seperti itu. Bahkan ada satu kisah untuk menanamkan rasa ihsan. Ini, seorang bapak itu memberikan pelajaran kepada anaknya, Pak, minta uang. Tidak gitu caranya, kamu berdoa. Minta kepada ya Allah, berikanlah kami rezeki. Nanti kamu lihat di jendela itu nanti ada uang. Kemudian anaknya berdoa, kemudian nengok jendela sudah ada uang. Karena yang ngasih siapa? Bapaknya. Itu untuk menanamkan seperti itu. Pak, beli es krim. Enggak gitulah, minta sama Allah nanti ada es krim, tapi enggak sekarang ya. Sekarang coba kamu berdoa ya Allah, berikanlah aku es krim. Coba tengok di sana. Oh ada. Terus seperti itu. Suatu saat bapak ibunya enggak ada. Kemudian dia bilang, ya Allah, saya kepengen ini, saya pengen ini. Kemudian nengok ke jendela, rupanya di situ ada. Masya Allah itu. Ya, jadi itulah, kalau orang sudah sampai kepada tingkat ihsan, ketawakalnya tinggi, itu dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkanlah anak-anak takut kepada Allah. Dikit-dikit hati dilihat oleh Allah. Takutlah sama Allah, malulah sama Allah. Baik kawan-kawan, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan bisa
menjadi ilmu bagi kita dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.